Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Tertanam dalam Telekomunikasi, Program Studi Teknik Telekomunikasi Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar pembangkitan sinyal kotak berbasis FPGA dengan frekuensi 100 kHz dan bandwidth 200 Hz. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Izul Wafa dengan NRP 5048241013. Izinkan perkenalkan, nama saya Gede Magoga Diwisana dengan NRP 5048241001. Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Bima Cahaya Nugraha dengan NRP 5048241014. Baik, silakan menonton. Tugas besar kami ini kami kerjakan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu simulasi, kedua perancangan di FPGA, dan ketiga pengujian langsung menggunakan hardware. Di sini saya akan menjelaskan tahapan simulasi terlebih dahulu. Kami run terlebih dahulu. Di sini sudah memunculkan sinyal kotak dan spektrum sinyal kotak. Baik, kita balik terlebih dahulu. Bisa dilihat pada skrip yang kami rancang, pertama-tama kami menentukan parameter fundamental. Perhatikan pada kode F0 sama dengan 100E3 dan Fs sama dengan 10E6. Ini menentukan nilai yang sangat penting. Frekuensi F0 kami atur sebesar 100 kHz dan sampling rate Fs sebesar 10 MHz. Artinya, sinyal diambil sampelnya 10 juta kali per detik. Ini jauh lebih tinggi dari frekuensi sinyal target agar bentuk sinyal kotak tetap persis sesuai aturan UGS. Kemudian kita bisa lihat sinyal sama dengan A kali square kali 2 Pi kali F kali T, T, di mana ini kode fungsi square untuk pembentuk sinyalnya, di mana kami menggunakan untuk membangkitkan gelombang dengan memperhitungkan frekuensi sudut dan duty cycle 50%. Baik, saya akan tampilkan sinyal kotaknya terlebih dahulu. Karena frekuensi target kami 100 kHz, periode sinyal dapat dihitung dengan rumus T sama dengan 1 dibagi F, sehingga didapatkan periode sebesar 10 mikrodetik. Seperti yang terlihat pada grafik domain waktu ini, sinyal kotak dihasilkan memang memiliki periode tepat 10 mikrodetik sesuai dengan perhitungan kami. Selanjutnya, kami menganalisis sinyal ini pada domain frekuensi menggunakan Fast Fourier Transform atau FTT. Baik, kami balik ke skrip, di mana sekarang perhatikan kode Y sama dengan FTT dalam kurung sinyal, N, di mana pada skrip kami kode yang memanggil fungsi FTT ini sangat krusial karena fungsi ini adalah mentransformasi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, lalu menghitung nilai magnitudo absolutnya agar spektrumnya bisa kita lihat. Baik, saya akan tampilkan domain frekuensinya terlebih dahulu. Hasilnya menunjukkan bahwa sinyal kotak hanya memiliki komponen harmonisa pada kelipatan ganjil, yaitu 1, 3, dan 5 kali dan 7 kali dari frekuensi fundamental, sehingga muncul puncak di 100, 300, 500, dan 700 kHz. Ini bukan kebetulan, melainkan sesuai dengan teori Dirac Fourier untuk sinyal kotak ideal dengan duty cycle 50%, di mana secara matematis komponen harmonisa genap saling meniadakan atau bernilai nol, sehingga energi sinyal hanya terdistribusi pada harmonisa ganjil. Kami juga mengamati bahwa amplitudo harmonisa semakin mengecil seiring bertambahnya order.
Hal ini juga sesuai dengan rumus deret Fourier sinyal kotak, di mana amplitude berbanding terbalik dengan orde harmonisanya. Setelah simulasi MATLAB, kami juga melakukan simulasi menggunakan Simulink dengan blok, plus generator, dan scope. Sebagai validasi kedua menggunakan metode yang berbeda. Oke, terima kasih Mas Dede telah menjelaskan pada tahap sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan melanjutkan tahap berikutnya, yaitu tahap rancangan sistem pada FPGA menggunakan Sealing Vivado beserta perhitungan yang mendasari kode yang telah kami buat. Board yang kami gunakan adalah board Eclipse Z7. Tahap pertama yang kami lakukan adalah menulis kode VHDL-nya, di mana berikut adalah kode VHDL-nya. Oke, baik, berikut kode VHDL untuk pembangkit sinyal kotak yang telah kami buat. Pada kode VHDL ini, perhatikan blok entity yang mendefinisikan port clock, reset, serta keyot. Kami mengatur input ini agar bersifat active low. Artinya, sistem akan di-reset jika diberi logika 0. Logika utama yang kami gunakan adalah metode counter. Karena clock dari sistem yang digunakan sebesar 100 MHz dan target frekuensi sinyal kami 100 kHz, maka jumlah clock yang dibutuhkan untuk satu periode sinyal dapat dihitung dengan membagi 100 MHz dengan 100 kHz. Hasilnya adalah 1000 clock per periode. Karena duty cycle yang kami inginkan 50%, maka counter kami buat berjalankan dari 0 hingga 999 seperti yang kami deklarasikan pada kode signal counter integer range 0 to 999 ini. Nah, bagian kode yang paling penting di sini adalah pada blok percabangan if counter lebih kecil 500 dan keyot lebih kecil sama dengan 1. Disinilah penentu utama bentuk sinyalnya. Saat counter bernilai kurang dari 500, output diset high, dan saat 500 ke atas pada kondisi else, output diset low. Pembagian persis di tengah-tengah inilah yang memastikan bentuk sinyal kotak simetris. Dengan begitu, 500 clock pertama menghasilkan kondisi high dan 500 clock berikutnya menghasilkan kondisi low. Sehingga didapatkan duty cycle tepat 50% dan periode total 10 mikrodetik yang setara dengan frekuensi 100 kHz sesuai target spesifik kami. Oke, setelah kode VHDL ini selesai, kami membuat blok desain dengan menambahkan sebagai berikut. Ini saya bukakan terlebih dahulu yang telah kami buat. 10 hours later. Oke, baik, telah muncul. Nah, pada blok desain ini ada dua, yaitu processing system 70 atau Zinc 7 yang kami gunakan sebagai sumber clock 100 MHz tadi. Dan di sini ada F clock
CLK 0 sama F-Clock Reset 0 ini kita hubungkan ke dalam diteruskan kepada modul yang telah kita buat tadi berupa kode tadi itu nanti bisa kita ada di modul ini, nantinya munculnya seperti ini, dan kita sambungkan clock ke clock, reset ke reset. Nah, kemudian outputan G0 ini kemudian diteruskan ke pin output eksternal yang nantinya akan kami ukur menggunakan osiloskop. Nah, karena di tadi ini ada outputannya ini untuk ke eksternal, tahap terakhir maka kita akan membuat perancangan atau membuat constraints atau file XDD-nya untuk memetakan port-port pada kode VHDL ini ke pin fisik pada board Eclipse Z7 nantinya. Nah, untuk kodenya seperti ini, saya telah membuatnya. Nah, seperti ini. Ini mohon maaf keterangan salah. Nah, seperti ini yang telah kita gunakan untuk memetakan port-portnya tadi. Nah, file XDC ini fungsinya sangat krusial karena ini adalah jembatan yang menghubungkan program kami ke hardware fisik. Di sini kami menentukan dan memetakan pin clock utama seperti yang terlihat pada packet pin D18 ini dengan standar tegangan I0 LVGMOS 3,3 volt. Nah, kami juga mendefinisikan secara eksplisit bahwa clock ini memiliki periode sebesar 10 nanosecond melalui perintah create clock di sini. Dan lalu perhatikan kode pemetaan output di bawahnya. Untuk pin output sinyal kotak G-out nantinya kami petakan pada kode packet pin G15 ini yang merupakan pin PMOD B pada board Eclipse 7 nantinya. Penentuan pin dan standar tegangan LVGMOS 3 ini sangat penting karena nantinya probe osiloskop kami akan ditancapkan tepat pada pin G15 ini untuk mengukur sinyal keluaran FPGA agar terbaca dengan benar. Nah, setelah seluruh rangkaian desain ini telah selesai, mulai tadi yang kode VHDL, lalu ke blok diagramnya, lalu ke kode untuk pinnya sendiri, nantinya akan kita generate sebagai bitstream dan lalu kita download ke FPGA-nya dan nanti akan diuji menggunakan osiloskop dan akan dijelaskan nantinya tahap ini oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bapak atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan melakukan pengimplementasian langsung dengan melakukan run sintesis pada aplikasi Vivado ini. Seperti ini kita akan melakukan run sintesis, kemudian kita run away dulu. Oke. Nah, kita tunggu. Setelah itu kita melakukan run dan oke. Nah, ini kita tunggu sebentar sampai nanti akan hilang bener-benernya. 5 minutes later. Setelah tadi loading, ini akan muncul run implementasi. Kita oke, lalu kita oke lagi. Nah, sintesis. Nah, ini menginstal desain terlebih dahulu. Kita tunggu dulu. 10 hours later. Setelah itu implementasi sukses, kita melakukan generate bitstream dan oke. Nah, ini kita oke lagi. Set. Nah, ini lagi membuat untuk bitstreamnya. Kita tunggu dulu. 1 eternity later. Nah, setelah muncul bitstream generation successful, berarti ini sudah berhasil. Kita melakukan open hardware manager dan oke. Ini kita sambungkan dari laptop ke
kabel mikro yang di Eclipse 7 dan kita nyalakan powernya. Nah, di sini kita open target, auto connect. Kita tunggu sebentar. 5 minutes later. Nah, kemudian kita program device, kita program, dan nah sudah berhasil. Ini artinya sudah berhasil. Kemudian kita ke FPGA-nya. Nah, di sini kita sambungkan. Untuk FPGA-nya kita sambungkan pada ini ada pin ground sama pin 1. Ini nanti akan dihubungkan ke osiloskopnya. Ini menggunakan kabel probe dan juga ini saya pakai jumper untuk memudahkannya. Nah, ini kita sambungkan kabel ground untuk kabel begini, ini ke ground dan kabel pin 1-nya. Nah, kemudian kita auto pada osiloskop. Nah, pada osiloskopnya dapat dilihat sinyal yang dihasilkan FPGA kami berbentuk gelombang kotak yang stabil. Periode sinyal terukur sebesar 10 mikrodetik dengan frekuensi tepat 100 kHz. Ini frekuensinya 100 kHz. Hasil ini sesuai dengan perhitungan yang sudah dijelaskan pada teman saya tadi, yaitu counter 1000 langkah dibagi clock 100 MHz, dan ini juga sudah sesuai dengan target spesifikasi yang diminta, yaitu 100 kHz pada rentang 90 sampai 110 kHz. Selain itu, kami juga menggunakan fitur FTT yang terintegrasi pada osiloskop recall untuk menganalisis sinyal pada domain frekuensi sebagai pengganti spektrum analyzer-nya. Nah, di sini kita melakukan mat, kemudian operatornya pilih FTT dan di-on-kan. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Nah, kita dapat mengeceknya dengan menggunakan kursor. Nah, untuk modenya manual, source-nya kita ganti ke mat, oke. Nah, setelah itu kursor pin-nya kita pindahkan. Hasilnya dapat terlihat puncak frekuensi fundamental yang dominan dan presisi pada 100 kHz disertai harmonisa ganjil pada 300 Hz di puncak yang kedua, kemudian 500 Hz di puncak yang ketiga, dan 700 Hz di puncak yang berikutnya dengan amplitude yang semakin menurun. Sementara itu, harmonisa genap seperti 200, 400 dan 600 kHz tidak muncul atau mengalami redaman total. Kenapa bisa begitu? Karena seperti yang sudah dijelaskan Mas Bapak tadi, di bagian simulasi sinyal kotak dengan duty cycle 50% secara matematis hanya memiliki komponen harmonisa ganjil sesuai Dirac Fourier, sehingga hasil pengujian hardware ini membuktikan bahwa implementasi kami sudah sesuai dengan teori dan hasil simulasi yang sebelumnya. Setelah kita merakit dan mengimplementasikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangkitan sinyal kotak berbasis FPGA telah berhasil kita rancang dan telah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, mulai dari perhitungan teoritis, software maupun pengimplementasiannya secara langsung. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.